Selamat datang di Wihartono Media. Ini adalah media pembelajaran fisika untuk siswa SMA. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep interferensi dan difraksi cahaya. Jadi silakan tonton video ini sampai habis agar kalian mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konsep interferensi dan difraksi cahaya. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, selalu dukung channel ini. Caranya gampang, tinggal klik like, komen, subscribe, dan bagikan link video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya dengan konsep interferensi. Nah, apa sebenarnya interferensi itu? Oke, jadi interferensi itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh gelombang, yaitu dapat mengalami interferensi. Nah, karena cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang, maka cahaya juga mengalami interferensi. Nah, interferensi sendiri itu sederhananya adalah penggabungan antara dua gelombang. Misalkan ada gelombang 1 dan gelombang 2, kemudian berada pada medium yang sama dan bertemu. Nah, ketika pertemuan itulah dia mengalami atau kedua gelombang tersebut mengalami yang namanya interferensi. Interferensi dikelompokkan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita akan bahas interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif itu adalah interferensi yang hasilnya itu menjadi gelombang baru yang lebih besar daripada gelombang penyusunnya, atau antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu saling menguatkan. Nah, ini bisa terjadi ketika antara gelombang 1 dan gelombang 2 yang mengalami interferensi itu memiliki perbedaan fase sama dengan 0 atau 360 derajat dan kelipatannya. Oke, jadi syaratnya interferensi konstruktif itu adalah dikatakan dia satu fase atau selisih fasenya 0, 360 derajat dan kelipatannya. Nah, kemudian coba perhatikan ilustrasi dari interferensi konstruktif yang akan saya berikan. Oke, di sini perhatikan titik-titik kuning ini. Tapi sebelum saya mulai membahas tentang ini, saya membahas konsep dasar dulu, yaitu tentang fase gelombang. Ini kan kalian sudah tahu tentunya bahwa gelombang transversal itu memiliki bukit dan lembah. Nah, ketika gelombang berada pada titik ini, itu dikatakan fase gelombang itu adalah 0. Kemudian dia naik ke atas berangsur-angsur, fasenya bertambah. Ketika di puncak sini, maka fase gelombang itu adalah 90 derajat. Jadi di sini 0, di sini 90 derajat. Ketika di sini itu fase 180 derajat, di sini fasenya 270 dan di sini fasenya 360. Nah, ketika kita berbicara interferensi konstruktif itu kita akan melibatkan fase gelombangnya. Nah, perhatikan misalkan di satu titik yang kuning ini, silahkan pilih di mana saja. Misalnya saya pilih di titik yang ini, titik pertama ini ya. Untuk gelombangnya, saya punya 3 gelombang. Yang pertama adalah gelombang yang warna pink ini. Ini saya sebut sebagai gelombang 1. Kemudian yang warna kuning ini adalah gelombang 2. Sedangkan gelombang yang warna hijau ini adalah gelombang yang merupakan perpaduan. Jadi gelombang baru yang merupakan perpaduan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, gelombang 1 pada titik kuning ini fasenya adalah 90 derajat. Sedangkan gelombang 2 yang warna kuning itu pada titik ini juga fasenya 90 derajat. Berarti antara gelombang 1 dan gelombang 2 pada titik ini itu mengalami atau memiliki fase yang sama, karena kalau 90 kurang 90 kan selisihnya 0. Nah, ketika kedua gelombang ini berada pada satu medium kemudian bertemu, maka dia akan menghasilkan gelombang baru yang lebih besar. Dan ini ya yang dimaksud sebagai interferensi konstruktif. Nah, kita bisa lihat di sini gelombang 1 itu amplitudenya adalah 1 dan gelombang 2 amplitudenya adalah 2. Nah, ketika dia mengalami interferensi konstruktif, maka amplitudenya ditambah jadi 1 tambah 2 menjadi 3. Oke. Dan di setiap titik itu pasti juga mengalami interferensi konstruktif.
Oke, seperti itu pembahasan tentang interferensi konstruktif. Selanjutnya adalah interferensi destruktif. Apa itu interferensi destruktif? Ini adalah kebalikan dari interferensi konstruktif, di mana akan menghasilkan gelombang baru yang lebih lemah atau lebih kecil daripada dua gelombang penyusunnya. Hal ini terjadi karena antara gelombang 1 dan gelombang 2 yang bertemu pada kondisi ini itu berlawanan fase. Berlawanan fase itu maksudnya adalah selisih fasenya antara gelombang 1 dan gelombang 2 adalah 180 derajat. Sehingga nanti menjadi menghasilkan gelombang baru yang lebih lemah daripada gelombang-gelombang penyusunnya, atau antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu saling melemahkan. Oke, perhatikan ilustrasi untuk interferensi destruktif ini. Nah, di sini saya punya dua gelombang 1 yang warna pink ini, sedangkan gelombang 2 yang warna kuning. Nah, perhatikan di setiap titik, misalkan saya ambil di titik ini. Ya, di titik sini, gelombang 1 itu fasenya adalah di bagian sini, berarti tadi kan sesuai penjelasan sebelumnya, ini adalah fasenya 270 derajat. Oke, fase di sini 270 derajat. Sedangkan gelombang 2 fasenya di sini. Itu fasenya adalah 90 derajat. Oke, kalau kita kurangkan 270 dengan 90 itu dapatnya 180. Maka ketika gelombang 1 ini dengan gelombang 2 berada pada satu medium yang sama, karena perbedaan fasenya adalah 180, maka yang terjadi adalah interferensi destruktif atau mereka berdua saling melemahkan. Nah, bagaimana kondisinya ketika saling melemahkan? Amplitudenya kita kurangkan saja. Ini kan amplitudenya 2, yang gelombang 2 ini. Sedangkan gelombang 1 amplitudenya juga 2. Kita kurangkan 2 kurang 2, maka amplitudenya adalah 0. Artinya tidak akan terbentuk gelombang. Yang terbentuk hanya garis lurus. Atau kalau misalkan ini gelombang air 1 dan 2, maka permukaan airnya akan menjadi datar. Oke, seperti itu konsep interferensi. Jadi ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang difraksi. Oke, saya mengambil salah satu sumber, katanya seperti ini. Difraksi itu adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari suatu sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Oke, ini bahasanya agak susah dimengerti memang. Tapi sederhananya seperti ini. Ketika suatu gelombang itu melewati suatu celah yang terbatas, maksudnya ukuran celahnya kecil, maka gelombang tersebut akan mengalami pelenturan untuk melewati celah tersebut. Jadi pelenturan gelombang ketika melewati celah sempit. Oke, seperti itu interferensi yang bisa kita pahami dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, misalnya begini, saya punya sebuah air, anggaplah ini air bak ya. Jadi di sepanjang segi 4 ini adalah bak, kemudian di sini ada sesuatu yang disimpan, misalkan batu kah atau kayu yang seperti ini kondisinya. Di kayu 1 terapung di sini, kayu 2 terapung di sini. Kemudian di bagian sini itu saya usik airnya atau saya lempar pakai sesuatu ya, misalkan pelempar pakai batu, sehingga kan ada riak-riak air yang seperti ini. Jadi akan muncul gelombang air yang seperti ini menyebar ke segala arah. Nah, ketika muka gelombang yang ini akan melewati celah sempit ini, perhatikan ini ukurannya kan besar. Sedangkan celah yang dia melewati cuma segini. Nah, secara alami muka gelombang ini akan mengalami pelenturan untuk bisa lolos dari celah sempit ini. Nah, ketika dia sudah lolos, bagaimana penyebaran gelombang airnya setelah melewati celah ini? Apakah hanya selebar celah ini saja seterusnya ke sana? Atau bagaimana? Nah, ternyata menurut salah satu ilmuwan fisika namanya Christian Huygens, bahwa di setiap muka gelombang ini akan muncul titik-titik gelombang yang berperan sebagai sumber gelombang sekunder. Artinya, di setiap muka gelombang ini akan muncul sumber-sumber gelombang yang baru. Misalkan saya ilustrasikan akan muncul 3 titik, tapi sebenarnya kan di setiap ini ada banyak titik ya. Nah, sumber-sumber gelombang baru inilah yang akan menyebarkan gelombang ini ke segala arah. Misalkan untuk titik yang warna
yang warna ini, yang warna biru ini, dia akan menyebarkan gelombang ke arah sana. Sedangkan titik yang warna kuning ini akan menyebarkan gelombang ke arah sana. Dan yang warna merah akan menyebarkan gelombang ke arah sana. Nah, sampai sini itu adalah konsep dari difraksi. Sehingga setelah melewati celah sempit ini, penyebaran gelombang itu bukan cuma selebar celah ini saja, melainkan ke segala arah, ke sana, dan oke, seperti itu penyebarannya. Oke, jadi konsep interferensi secara sederhana bisa didefinisikan seperti itu. Jadi pelenturan gelombang ketika melewati celah sempit. Dan ketika muka gelombang sudah berhasil lewat, maka akan muncul titik-titik gelombang baru yang akan menyebarkan gelombang ke segala arah. Oke. Nah, sekarang ini adalah percobaan yang melibatkan difraksi dan interferensi, di mana di sini ada sebuah sumber, saya gunakan laser begitu. Kemudian di sini ada celah kecil, jadi ini penghalang dan ada lubang kecilnya. Lubang ini sangat kecil, anggap saja misalnya kertas ditusuk menggunakan jarum pentul, itu kan lubang. Nah, lubangnya sekecil itu. Kemudian antara penghalang ini, antara celah ini dengan dipasangkan di depannya pada jarak tertentu dipasangkan layar untuk menangkap bagaimana bentuk cahaya ketika melewati celah ini. Oke, misalkan ketika lasernya kita nyalakan, oke, seperti itu kondisinya, ilustrasinya ya. Jadi sinar laser melewati, bergerak, ketika dinyalakan, dia akan memancar, kemudian ketika sampai di celah sempit ini, dia akan melentur. Sehingga yang berhasil lolos di sini, muka gelombangnya seperti yang konsep tadi, bahwa akan terjadi titik-titik, akan muncul titik-titik gelombang sekunder yang akan menyebarkan gelombang segala arah. Nah, karena banyak titik sumber gelombang yang sekunder, titik sumber gelombang yang baru, sehingga banyak juga gelombang yang menyebar. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya pertemuan antara gelombang 1 dengan gelombang 2, dengan gelombang 3 dan gelombang 4, dan seterusnya. Sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan antara puncak dan puncak gelombang, atau puncak dan lembah gelombang. Dan inilah yang menyebabkan terjadi yang namanya interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Jadi interferensinya terjadi setelah gelombang ini melewati celah sempit. Jadi perhatikan area ini yang lurus ya. Di area ini terjadi pertemuan antara puncak dan puncak gelombang, atau terjadi interferensi konstruktif. Artinya ada banyak cahaya terang di sini, di sepanjang ini, sehingga ketika ditangkap oleh layar, di sini muncul terang. Karena lasernya warna merah, jadi di sini terangnya warna merah. Kemudian perhatikan di sini. Nah, di daerah lurus ini, yang kosong ini adalah area pertemuan antara puncak dan lembah, atau di sini terjadi yang namanya interferensi destruktif. Artinya tidak ada cahaya merah di sini, sehingga ketika ditangkap layar itu adalah gelap. Kemudian di sini juga berikutnya muncul lagi area atau daerah terjadinya interferensi konstruktif. Jadi di sini terang, di sini gelap lagi, dan seterusnya. Sehingga pola yang terbentuk di layar ketika sinar laser melewati celah ini adalah ini, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Oke, seperti itu percobaan yang melibatkan interferensi dan difraksi. Pada saat melewati celah sempit itu terjadi difraksi, saat menjadi gelombang baru dan saling bertemu itu terjadi interferensi, sehingga terbentuklah pola seperti ini. Oke, kemudian nanti ada namanya terang pusat. Terang pusat itu terang yang paling terang, yang di pertengahan. Ini kan ada rentang ya, ini paling pertengahan. Kemudian ada gelap 1, ini gelap pertama dari yang kita jumpai setelah terang pusat. Kemudian terang 1, ini adalah terang pertama setelah terang pusat. Kemudian gelap 2, bisa itu terang 2, dan seterusnya. Bagaimana untuk urutan ke bawahnya, itu sama saja. Jadi urutan gelap terang ke atas dan ke bawah sama saja. Jadi sini gelap 1, terang 1, dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana persamaan atau bagaimana rumus kalau kita mau menyelesaikan soal-soal tentang interferensi ini. Oke, rumusnya sebenarnya pakai ini saja ya, cukup. Kalau kalian cari di buku, itu bisa temukan 6 rumus yang berbeda. Oke, saya gunakan satu rumus saja, tetapi ada tambahannya nanti. Nah, kadangkala Y per L itu saya akan diganti dengan sin theta.
Oke, jadi Y per L itu akan diganti dengan sin theta. Kemudian ada kalanya D tidak ada, tapi yang ada nanti N besar ya. N besar itu adalah jumlah celah per 1 meter. Ini terjadi pada kasus celah banyak nanti. Jadi nanti D-nya diganti dengan 1/N. Nah, untuk keterangannya, ini saya gunakan gambar yang tadi bahwa apa itu D? D itu lebar celahnya. Jadi berapa milimeter ini. Kemudian Y itu adalah jarak antar pola. Misalkan terang kedua sampai gelap pertama, itu kan jaraknya ada, itu nilai Y. Misalkan terang 1 sampai terang 2 juga jaraknya ada, itu juga nilai Y, dan seterusnya. Kemudian L itu jarak dari celah sampai layar. Kemudian lambda itu panjang gelombang cahaya yang kita gunakan. Apalagi theta ya. Theta itu sudut antara terang pusat dengan misalkan terang ke berapa. Misalkan ini terang ke 1 ya. Berarti theta itu sudut antara terang pusat sampai terang 1. Bisa juga antara terang pusat dengan terang yang kedua gitu. Itu nilai tetanya. Nah, kemudian dari semua ini yang belum saya jelaskan adalah N ini ya. N kecil ini. Nah, bagaimana menentukan nilai N? Oke, jenis soal yang kalian temukan nanti itu ada 3. Ada namanya celah tunggal, celah ganda, dan celah banyak. Kalau celah tunggal itu lubangnya cuma 1. Kalau celah ganda lubangnya 2. Dan kalau kisi atau celah banyak itu lubangnya ada banyak. Oke, untuk celah tunggal, untuk menentukan nilai N-nya kalian tinggal gambar pola yang seperti ini. Kemudian dimulai, ini anggaplah pola gelap terang ya, titik-titik merah ini. Jadi setelah terang, awalnya kan terang pusat. Kemudian setelah terang pusat itu terang 1. Jadi kalau untuk celah tunggal setelah terang pusat itu terang 1. Oke, setelah terang 1 dia berselang-seling. Gelap 1, terang 2, gelap 2, terang 3, dan seterusnya. Jadi gelap terang, gelap terang. Kemudian untuk celah ganda juga seperti itu. Cuman bedanya ini awalnya kan terang pusat. Setelah terang pusat yang muncul adalah gelap 1. Oke, jadi kalau tunggal terang 1, kalau ganda gelap 1. Setelah gelap 1 ya selang-seling, terang 1, gelap 2, dan seterusnya. Oke, kemudian jarak antar pola ini, bukan jaraknya ya, antar pola ini N-nya adalah 0,5. Nah, ini juga sama, N-nya 0,5. Sehingga misalkan kalian disuruh cari berapa jarak dari terang 1 sampai terang 3. Berarti nilai Y-nya. Nah, untuk N-nya kalian tinggal hitung, ini kan 0,5 semua tuh. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Berarti kalau digabung semua, ini kan sama dengan N-nya sama dengan 2 ya. 0,5 tambah 0,5, 1 tambah 0,5, 1,5 tambah 0,5, 2. Oke, berarti N-nya sama dengan 2. Begitu juga untuk kasus yang celah ganda dan celah banyak. Berarti misalkan dari terang 1 sampai gelap 3, itu berarti N-nya adalah, ini kan 0,5, tambah 0,5 berarti 1, tambah 0,5 berarti 1,5. Oke, seperti itu untuk menentukan nilai N. Jadi ingat, untuk celah tunggal itu kan huruf, misalkan gini, untuk celah tunggal setelah terang pusat itu adalah terang 1 ya, karena anggap saya tunggal hurufnya T, berarti setelah itu terang. Kemudian untuk ganda, itu kan setelah terang pusat, dia gelap 1. Anggap saya kalau dia ganda kan huruf pertamanya G. Jadi di sini muncul gelap gitu untuk mengingatnya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan kita kali ini tentang konsep dan rumus. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan soal-soalnya. Oke, jangan lupa untuk dukung channel ini. Caranya bagikan ke teman-teman kalian agar makin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.